Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, tak terasa kita sudah tiba di penghujung daripada hari di bulan Agustus ini. Dan renungan kita hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024 yang berjudul Tabib yang Berbelas Kasihan. Ayatnya di dalam Yeremia 8 ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Kitab suci mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam Lukas 18 ayat 1. Dan kalau ada waktu yang mereka rasakan perlu berdoa, itulah waktu ketika kekuatan hilang dan hidup itu rasanya sedang terlepas dari pegangan mereka. Seringkali mereka yang sehat-sehat melupakan kemurahan ajaib yang diberikan kepada mereka setiap hari dari tahun ke tahun, dan mereka tidak memuji Allah karena berkat-berkat-Nya. Tetapi bila mana jatuh sakit, barulah teringat pada Allah. Bila mana kekuatan manusia hilang, manusia baru merasa perlu pertolongan ilahi. Dan tidak pernah Allah kita yang pemurah itu berpaling dari jiwa yang sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Dialah perlindungan pada waktu sakit dan pada waktu sehat. Yesus adalah tabib yang berbelas kasihan. Sekarang ini sama seperti selama pelayanannya di dunia ini. Dalam dirinya ada balsam penyembuh untuk segala macam penyakit dan kuasa yang memulihkan bagi setiap kelemahan. Murid-muridnya sekarang ini harus berdoa bagi orang sakit, sama seperti murid-muridnya pada zaman dulu itu berdoa. Kesembuhan akan menyusul karena doa yang diucapkan dalam iman akan menyelamatkan orang sakit. Kita memiliki kuasa Roh Allah, jaminan iman yang pasti yang dapat menuntut janji-janji Allah. Tuhan berjanji, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Dan janji ini dapat dipercaya sekarang ini sama seperti pada zaman rasul-rasul. Kuasa itu menyatakan kesempatan umat Allah dan iman kita harus berpaut pada semua yang diucapkannya. Hamba-hamba Tuhan adalah saluran pekerjaannya dan melalui mereka itu ia ingin menjalankan kuasa penyembuhannya. Adalah tugas kita untuk membawa orang sakit dan yang menderita kepada Allah dalam lengan iman kita. Kita harus mengajar mereka agar percaya pada penyembuh yang agung itu. Juru selamat mau agar kita membesarkan hati orang sakit, orang yang putus asa, yang menderita untuk berpaut pada kekuatannya. Tetapi hanya kalau kita hidup dalam penurutan akan firman-Nya, kita dapat menuntut kegenapan janjinya. Pemazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Jika kita menyerahkan kepadanya penurutan yang setengah-setengah hati, janji-janjinya itu tidak akan digenapi dalam diri kita. Dalam firman Allah, kita mempunyai petunjuk yang berhubungan dengan doa khusus bagi kesembuhan orang sakit. Tetapi melayangkan doa seperti itu merupakan suatu tindakan yang paling hikmat dan tidak boleh melakukannya tanpa pertimbangan yang seksama. Dalam banyak kasus, doa penyembuhan orang sakit, apa yang disebut iman itu tidak lain dari kepongahan. Renungkan lebih dalam. Haruskah saya memohon kepada Tuhan demi mereka yang telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri karena pemanjaan diri? Akankah pemulihan kesehatan mengubah kebiasaan hidup mereka? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang menjadi bagian kita saat ini. Sekaligus juga ini mungkin akan menjadi satu teguran bagi kita. Kita berharap di tengah-tengah dunia sekarang ini yang begitu banyak model-model penyakit yang bermunculan, yang menakutkan bagi semua insan manusia ini. Terkadang saudaraku, penyakit-penyakit ini membuat orang menjadi putus asa, menuntut bagaimana supaya Allah memulihkan, menyembuhkan saudaraku, tetapi sesungguhnya penyakit-penyakit ini diakibatkan oleh kejahatan manusia itu sendiri. Oleh karena manusia tidak mau untuk memelihara kehidupannya, memelihara tubuhnya dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sehingga dengan kejahatan-kejahatan itu sendiri, maka begitu banyak penyakit-penyakit yang bermunculan. Sesungguhnya Tuhan kita dahulu dan sekarang sama untuk dapat memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa bagi orang yang setia dengan tulus memohon kepadanya. Dan Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat bagi setiap umat-umatnya. Namun pertanyaan penting tadi bahwa
bagaimana kita memohon kepada Tuhan. Sementara pada saat kita berdoa kepadanya untuk meminta kesembuhan, tetapi kita sendiri tidak memiliki kerinduan untuk menjaganya, memelihara kehidupan kita, baik oleh makanan, oleh karena pikiran, dan juga kesenangan-kesenangan duniawi yang semuanya dapat membawa penyakit bagi kehidupan kita sendiri. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, sehingga apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hal yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas pekabaran yang indah menjadi bahagian kami saat ini ya Bapa. Terima kasih oleh karena Engkau sangat baik bagi kami, selalu peduli kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih pekabaran ini juga jadi satu kekuatan bagi kami, supaya kami dapat memahami sesungguhnya bagaimana kami harus memohon kepada Tuhan ya Bapa. Kami tahu kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan kecemaran, polusi, dan bahkan hal-hal yang kami nikmati dalam kehidupan kami pun Tuhan tidak membawa kesehatan bagi kami sendiri. Kami tidak hidup di tengah-tengah yang dapat membuat kami sempurna ya Bapa, sehingga kami lemah oleh karena penyakit yang ada di tengah-tengah di sekeliling kami. Oh Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya kami mengharapkan jauh lebih baik daripada hanya sekedar kesembuhan yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah kami menyadari Tuhan, semua ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dengan berbagai hal yang terjadi yang sudah dinubuatkan dalam kabaran firman Tuhan, maka biarlah mata hati kami Bapa memandang kepada kabaran firman-Mu yang menyatakan bahwa itu menunjukkan bagaimana dekatnya kehadiran Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila mana pada saat ini Tuhan, umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Engkau akan berikan yang terbaik. Harapan kami Bapa, biarlah Engkau yang akan memulihkan, memberikan kesehatan dan kesembuhan, dan menjamah tubuh anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga iman mereka diteguhkan. Dan bila manapun umat-umat Tuhan kami harus lalui itu, maka biarlah itu menjadi kesaksian hidup bagi kami juga untuk tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Oh Bapa yang baik, terima kasih. Menolong juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam hidup mereka. Tuhan tolong teguhkan mereka ya Bapa, supaya dalam iman, dalam penantian mereka juga akan tetap kuat. Oh Bapa, terima kasih. Ampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.